Presiden Prabowo Subianto meluncurkan logo dan tema hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia kemarin sore. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Sedangkan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Sementara itu, bila di tahun sebelumnya puncak perayaan ulang tahun Indonesia diselenggarakan di IKN, berbeda dengan perayaan HUT RI tahun ini. Puncak perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 rencananya akan digelar di Jakarta. Meski puncak perayaan Hari Kemerdekaan digelar di Jakarta, namun otorita IKN tetap akan menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati kerangka kerjasama perdagangan antar dua negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait transfer data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif Trump terus berlangsung. Sejumlah kerangka kesepakatan pun telah berhasil dicapai. Namun, salah satu poin kesepakatan menjadi sorotan. Dalam daftar kesepakatan yang bisa dilihat di situs White House tertulis, Indonesia akan memberi kepastian soal transfer data pribadi lintas batas ke AS. Presiden Prabowo pun buka suara terkait hal ini. Apa itu? Pertukaran data pribadi AS dari kesepakatan tarif. Ya, nanti itu sedang di negosiasi berjalan terus. Ya. Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa kesepakatan ini hanya pertukaran data sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan dan keamanan data pun tetap terjamin. Ini tujuannya semua komersial, jadi bukan data kita dikelola oleh orang lain, bukan juga kita mengelola data orang lain. Kira-kira seperti itu kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia, bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu perlu keterbukaan data, siapa yang membeli, siapa penjual, dan kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Itu yang kita lakukan juga dengan misalnya Uni Eropa dan segala. Sementara itu, meski kerangka kesepakatan telah keluar, namun hingga kini proses negosiasi pun masih terus berjalan. Amerika Serikat sendiri mengenakan tarif 19% bagi barang asal Indonesia yang masuk ke AS. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain data pribadi, ada sejumlah kesepakatan lain yang dicapai oleh kedua negara. Berikut sejumlah kesepakatan penting tarif impor Amerika Serikat. Indonesia menghapus pajak bagi 99% barang dari Amerika Serikat yang terdiri dari industri makanan dan pertanian. Di sisi lain, Amerika Serikat akan mengurangi pajak masuk barang Indonesia ke Amerika Serikat hingga 19%. Amerika Serikat juga meminta untuk menghapus hambatan non-tarif. Dengan detail kesepakatan adalah Indonesia harus menerima standar keselamatan kendaraan dan emisi Amerika Serikat. Indonesia juga harus mengakui sertifikat dan izin edar yang dikeluarkan Limbah Federal Amerika Serikat untuk produk medis dan farmasi. Produk kosmetik, perangkat medis hingga barang manufaktur asal Amerika Serikat bebas pajak masuk ke Indonesia. Kemudian Indonesia juga harus mengatasi hambatan produk pertanian Amerika Serikat, diantaranya dengan
mengakui sertifikasi Otoritas Regulasi Amerika Serikat untuk produk daging, susu, dan juga unggas. Indonesia juga harus atasi hambatan investasi digital, salah satunya dengan memberikan kepastian soal transfer data pribadi lintas batas ke Amerika Serikat. Tak hanya itu, AS juga menuntut Indonesia untuk melindungi hak-hak buruh. Mereka akan melarang impor barang hasil kerja paksa. Tak hanya itu, Indonesia harus merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menjamin kebebasan berserikat dan perlindungan kolektif. Indonesia juga diminta untuk memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan. Amerika Serikat juga memberikan perhatian bagi lingkungan hidup. Dalam kesepakatan yang sudah dikeluarkan, kedua negara sepakat untuk berantas perdagangan hasil hutan ilegal. Keduanya juga sepakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan satwa liar dari perdagangan ilegal. Sementara itu, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah pihak yang kerap mengkritik proses negosiasi tarif Trump yang dilakukan pemerintah Indonesia. Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha menjaga agar tidak ada PHK pekerja Indonesia. Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tapi ya itu fakta, kita harus berurusan. Dan pendekatan saya adalah, tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu, ya, saya bermusyawarah, saya negosiasi. Ya. Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir. Kita nggak ada yang benar.